bukan yang terkuat untuk bertahan, tetapi yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman. Di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, PT Pabrik Tekstil Kasri telah berhasil menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Catatan masa lalu menyebut Nederland Indies Tekstil Fabrieke Namluusvennootschap atau NV Kasri didirikan pada 1937 di Surabaya. Kegiatan pertekstilan secara sederhana telah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 1930-an, Indonesia yang dikala itu dalam penjajahan Belanda dilanda krisis dan kesulitan ekonomi berkepanjangan. Pemerintah Hindia Belanda atau Nederland Indie menyusun rencana industrialisasi untuk memproduksi barang-barang yang saat itu masih diimpor. Belanda menyediakan bantuan dana pembinaan dan pendirian industri tekstil di Indonesia. Dengan tenaga ahli tekstil dari negeri Belanda yang dimiliki, mereka mengadakan penyuluhan kepada para pengrajin pertenunan untuk seluruh rakyat di pelosok Indonesia dengan memperkenalkan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Pemerintah juga menyediakan Nederhead Konsulen atau konsultan industri di setiap kantor perindustrian daerah kabupaten. Seorang konsultan bernama Insinyur Darmawan Mangunkusumo ditempatkan di kantor Jawa Timur, bertempat di Jalan Garuda, Surabaya. Beliaulah yang berhasil memikat Bapak Tan Changling untuk memulai sebuah perusahaan pertenunan. Pabrik pertenunan Kasri dirintis pada tahun 1934, memproduksi menggunakan 40 anak tenun bukan mesin atau ATBM. Seiring berjalannya produktivitas Kasri semakin meningkat dengan pertambahan 100 ATM dan 400 ATBM. 20 Agustus 1937, perusahaan milik Bapak Tan menjadi perseroan terbatas atau Namluusvennootschap. Berdirilah perseroan dengan nama Nederland Indies Tekstil Fabrieke NV Kasri. Maka keuangan menjadi lebih kuat sehingga lisensi pertenunan ditingkatkan hingga 250 ATM dan 650 ATBM. Meskipun produksi meningkat, namun penjualan masih menghadapi banyak hambatan. Pada awal tahun 1940, Bapak Tan menutup usia. Pada tahun 1939, Perang Dunia II mulai berkobar di benua Eropa yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Saat Jerman menyerang negara Belanda, hubungan Indonesia dengan Eropa mulai terputus. Perang dunia yang terjadi di Eropa membuat sejumlah barang-barang yang diimpor dari Eropa berkurang. Jepang memasuki Indonesia pertama kali pada 11 Januari 1942. Banyak warga tanah air yang dikirim ke Thailand dan Burma untuk berperang membela Jepang dengan berdalih membebaskan Asia dari kapitalisme dan imperialisme Barat. Namun sejatinya Jepang lebih kejam dari Barat. Masa ini menjadi masa yang sulit bagi NV Kasri karena hubungan dengan luar negeri terputus sama sekali, sehingga mengalami kesulitan bahan baku. Jepang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia yang menyebabkan Kasri merespon dengan cepat memulai memindahkan mesin-mesin yang baru diimpor dari Jepang. Tepat pada bulan Februari 1942, mulai terjadi serangan udara pesawat Jepang di Surabaya dan beberapa kota di pantai dijatuhi bom. Pada saat itu, NV Kasri ditutup, tetapi tetap dijaga oleh sekelompok kecil dari pegawai-pegawainya yang setia. Namun berkat peran Bapak Tan Hai Siang,
atau Kanjeng Raden Tumenggung Fajar Noto Nagoro, para karyawan dan penduduk sekitar pabrik kurang begitu merasakan sulitnya keadaan karena mendapat pembagian sandang dan pangan dari pabrik. Jumlah pekerja pabrik tenun Kasri pada tahun 1941 kurang lebih 2.000 orang. Kekalahan Jepang salah satunya disebabkan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang pun mengumumkan kekalahannya pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang segera dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui pidato yang disampaikan oleh Soekarno-Hatta. Namun, setelah Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Saat itu, praktis pabrik berhenti dan para karyawan Kasri dengan sukarela berusaha menyelamatkan pabrik. Tahun 1947, Bapak Fajar menghubungi Bureau Industrial Herstel di Belanda agar Kasri dapat bantuan tenaga ahli dari Belanda, yang kemudian NV Kasri dapat memproduksi kain drill dengan anyaman Herenboom. Kain ini pula yang dipakai oleh Tentara Rakyat Indonesia. Masa peralihan tahun 1949. Di masa ini keadaan perekonomian masih tidak menentu. Bapak Chio Bianquan atau Gunawan Cipto Biantoro bergabung menjadi Dewan Komisaris Pabrik Kasri. Dan pada tahun 1955, Kasri mulai berhasil menaikkan suplainya untuk kebutuhan rakyat. 27 November 1957, pabrik Kasri berganti nama menjadi PT Pabrik Tekstil Kasri hingga dikenal sampai saat ini. Penggalakan ekspor non-migas pada tahun 1985 sampai 1989. PT Kasri harus memproduksi untuk pasaran lokal dengan harga yang rendah, namun di sisi lain, mencoba merintis ke pasaran ekspor yang menjanjikan hasil yang lebih baik. Ekspor perdana Kasri dilakukan tahun 1987 dalam jumlah yang kecil. Hasil usaha keras Kasri untuk ekspor ternyata telah membawa hasil pada pertengahan 1989. Kasri sudah menempatkan diri sebagai salah satu eksportir handuk terkemuka di Indonesia. Masa ini dipimpin oleh Bapak Atmaja Cipto Biantoro sebagai komisaris PT Kasri. Perjalanan Kasri mengekspor dari tahun 1990-an ke Scandinavian country, Jerman di Kastrat Kelly, berlanjut memasuki tahun 2000-an, bertambah customer ke Perancis, Rusia, Italia, Yunani di Metro Group Bayi. Pada tahun 2010, mengekspor ke Jepang Uchino, Hayashi, Nakachu, ke Singapura di RMI, Century, Uchino International, dan ke Malaysia di Yum On. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter melanda Indonesia, sehingga kondisi perekonomian tidak terkendalikan oleh pemerintah. Namun, hal ini tidak terjadi pada Kasri yang sudah memulai ekspor ke Eropa, di mana Kasri mendapat keuntungan yang besar karena pembayaran menggunakan mata uang Eropa yang memiliki nilai tukar yang tinggi. Kasri memanfaatkan keuntungan tersebut untuk mengganti mesin yang lebih modern. Masa ini dipimpin oleh Bapak Desyanto Cipto Biantoro sebagai komisaris PT Kasri. Perkembangan persaingan usaha di Indonesia menuju industrialisasi 4.0. Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan perkembangan ekonomi industri di Indonesia. Pemanfaatan teknologi terbaru dan canggih menjadi salah satu faktornya. Adapun tujuannya untuk dapat mengeskalasi tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan agar lebih optimal. Dalam hal itu, Bapak Projo Jayanto sebagai Direktur Utama yang bergabung sejak tahun 2019 yang dibantu oleh Bapak Bim Wilasworo Natanegara telah mempersiapkan pengembangan SDM yang unggul dan berkarakter untuk bisa bersaing dengan kompetitor di sektor yang sama. Proses pembuatan handuk yang sempurna tidak hanya mengandalkan mesin berteknologi tinggi saja, tetapi dibutuhkan perajin yang bekerja dengan sepenuh hati untuk menghasilkan handuk dengan kelembutan yang sempurna. PT Pabrik Tekstil Kasri dari tahun 1937 hingga 2023 mengalami berbagai peristiwa dan melewati masa ke masa.
Banyak perubahan dari segi jumlah karyawannya pada tahun 1941, mencapai kurang lebih 2.000 orang. Dan saat ini, kurang lebih 250 orang. Tentu semua itu didukung oleh kemajuan mesin berteknologi. Jika catatan masa lalu mencatat pada tahun 1937 terdapat 250 ATM dan 660 ATBM, maka saat ini jumlah berbagai jenis mesin kurang lebih sekitar 100 mesin. PT Pabrik Tekstil Kasri bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, dan hal ini telah menjadi komitmen selama 86 tahun dan masa yang akan datang. Selamat pagi, saya mewakili dari PT Hisami Suparma Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-86 tahun kepada PT Pabrik Tekstil Kasri. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini. Semoga di masa depan berkembang semakin maju dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy dari Barisdok Indonesia mengucapkan Dirgahayu ke-86 untuk PT Pabrik Tekstil Kasri. 37 tahun kerjasama antara Barisdok dan Kasri dimulai sejak tahun 1986. Tentu banyak tantangan yang dihadapi, namun berkat kerjasama yang sangat baik, Barisdok dan Kasri mampu tumbuh menjadi perusahaan seperti sekarang ini. Dari sisi Kasri, saya melihat ada banyak perbaikan yang sudah Kasri lakukan, mulai dari pelayanan, komitmen terhadap kualitas, respon terhadap komplain, dan bagaimana tim Kasri memberikan support terhadap proyek-proyek development dari kami. Harapan kami, Kasri bisa terus berkembang, cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar, lebih jeli melihat celah yang bisa diimprove, baik dari sisi kualitas, harga, yang utamanya untuk meningkatkan pelayanan bagi kebutuhan customer-nya. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu yang ke-86 untuk PT Pabrik Tekstil Kasri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simon dari PT Tantra Group mengucapkan selamat ulang tahun ke-86 PT Pabrik Tekstil Kasri. Semoga PT Kasri selalu sukses dan berjaya. Terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suwasono. Saya bekerja di Kasri mulai tahun 1991. Tepatnya pada bulan Mei. Pesan saya sedikit untuk para kaum milenial, karena ini kami yang sudah hampir memasuki purna bakti, sehingga pasti akan ada replacement orang. Ini kesempatan yang baik untuk para milenial, manfaatkan waktu dengan baik, manfaatkan kesempatan dengan baik, karena potensi Anda sangat dibutuhkan untuk Kasri dan karyawan untuk kedepannya lebih baik lagi. Kami atas nama pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Tekstil dan Kulit PT Pabrik Tekstil Kasri mengucapkan selamat hari jadi PT Kasri yang ke-86. Semoga Kasri semakin jaya ke depannya, bisa memberikan pekerjaan bagi karyawan yang selama ini sudah banyak merasakan manfaatnya. Kasri selalu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulhan. Saya mulai bergabung di Kasri tahun 90. Sampai sekarang 2023 sudah 33 tahun. Harapan kita adalah Kasri harus tetap berjalan baik, harus tetap jaya. Kerja di Kasri selama 33 tahun, kesan yang paling terkesan di dalam
keseharian adalah kita punya tingkat kekeluargaan yang tinggi, di mana kita tetap akan bisa membedakan mana yang untuk kerja serius dan mana yang untuk sistem kekeluargaan. Jadi kita bisa betah itu karena tingkat kekeluargaan yang kita bisa menjaga sampai saat ini. Kasri pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab. Saya bekerja di sini mulai tahun 1987 dari usia 17 tahun. Saya pertama kerja di sini sebagai pembantu operator Sengfa. Alhamdulillah saya bekerja di sini bisa menyekolahkan adik saya dan anak-anak saya sampai lulus sekolah. Terima kasih PT Pabrik Tekstil Kasri yang sebesar-besarnya. Kasri selalu bisa. Selamat ulang tahun Kasri ke-86. Semoga Kasri semakin maju ke depannya. Kasri selalu bisa. Kasri selalu bisa. Kasri selalu bisa.